Kamu punya impian punya rumah, bebas utang, atau pensiun dini. Tapi kenapa setelah bertahun-tahun, semuanya masih cuma jadi mimpi yang nggak pernah kesampaian? Kebanyakan orang gagal bukan karena nggak punya uang, tapi karena mereka nggak tahu cara mengubah keinginan menjadi tujuan keuangan yang nyata dan bisa dicapai. Di video ini kita bahas cara set financial goals yang realistis, terukur, dan punya timeline yang jelas, supaya keuanganmu akhirnya bergerak ke arah yang kamu inginkan. Financial goal itu beda sama keinginan. Keinginan itu samar, pengen kaya. Tapi financial goal punya angka, punya deadline, dan punya rencana yang jelas untuk dicapai. Ada 3 jenis tujuan keuangan berdasarkan waktu, jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1-5 tahun, dan jangka panjang di atas 5 tahun. Tujuan jangka pendek misalnya nabung buat liburan, beli gadget, atau bangun dana darurat. Kecil tapi konkret, dan keberhasilan di sini membangun kepercayaan diri finansialmu. Tujuan jangka menengah bisa jadi DP rumah, biaya pernikahan, atau modal usaha. Ini butuh disiplin yang lebih kuat dan strategi investasi yang mulai serius dijalankan. Tujuan jangka panjang adalah yang paling jarang dipikirkan orang muda. Padahal dana pensiun, pendidikan anak, atau warisan keluarga butuh waktu puluhan tahun untuk dibangun. Survei OJK 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan Indonesia baru mencapai 49,68%. Artinya lebih dari separuh masyarakat kita masih belum paham cara mengelola keuangan dengan baik. Ironisnya, dari mereka yang sudah tahu cara mengelola uang pun, hanya sebagian kecil yang benar-benar punya tujuan keuangan tertulis yang spesifik dan punya rencana konkret. Riset dari Dominican University of California membuktikan bahwa orang yang menuliskan tujuan mereka 42% lebih mungkin berhasil mencapainya. Bukan karena kebetulan, tapi karena sistemnya. Tanpa tujuan yang jelas, setiap keputusan keuangan jadi reaktif. Kamu belanja karena terdorong emosi, bukan karena sesuai rencana. Uang habis tanpa arah yang jelas setiap bulannya. Tujuan keuangan yang baik berfungsi sebagai filter pengambilan keputusan. Setiap kali ada godaan belanja, kamu bisa tanya, ini mendekatkan aku ke tujuanku atau menjauhkan? Masalah umum pertama, tujuan yang terlalu abstrak. Mau nabung lebih banyak itu bukan tujuan, itu harapan. Tujuan butuh angka. Berapa, kapan, dan untuk apa pastinya. Masalah kedua, nggak punya prioritas. Kalau semua goal dianggap sama pentingnya, kamu akan mencoba mengejar semuanya sekaligus dan justru tidak ada satupun yang tercapai. Masalah ketiga, goals yang nggak realistis. Mau nabung 5 juta per bulan tapi penghasilan 6 juta? Tanpa perhitungan yang matang, targetmu hanya akan bikin kamu cepat menyerah dan frustasi. Dan masalah keempat yang paling sering diabaikan, tidak ada sistem review. Goals yang nggak pernah dievaluasi akan cepat ketinggalan zaman dan kehilangan relevansinya seiring waktu berlalu. Solusinya, Framework SMART. Ini adalah cara paling terbukti untuk mengubah impian keuangan menjadi rencana konkret yang bisa kamu eksekusi mulai hari ini juga, tanpa nunggu siap. S dalam SMART adalah spesifik. Spesifik. Bukan mau punya rumah, tapi mau beli rumah tipe 36 di Tangerang dengan harga 500 juta sebelum akhir 2027. Detail ini mengubah segalanya. M adalah measurable, terukur. Setiap tujuan harus bisa diukur progresnya. Kalau kamu bisa jawab sudah berapa persen, berarti goalmu sudah terukur dengan cara yang benar. A adalah achievable, realistis. Goals keuangan harus menantang tapi tetap dalam jangkauan. Terlalu mudah kamu nggak termotivasi. Terlalu sulit kamu akan langsung menyerah duluan. R adalah relevant. Relevan dengan kondisi hidupmu sekarang. Goals keuangan orang lain belum tentu cocok buat kamu. Setiap orang punya konteks finansial yang berbeda dan itu valid. T adalah time bound. Punya batas waktu yang jelas. Deadline itu bukan tekanan, itu motivasi. Tanpa deadline, semua goal akan selalu bisa ditunda untuk hari yang lebih nyaman. Mari kita praktekin langsung. Dana darurat, dengan framework SMART, nabung 30 juta dalam 12 bulan, dengan cara menyisihkan 2,5 juta per bulan secara konsisten tanpa negosiasi dengan diri sendiri. Langkah pertama sebelum bikin goals, hitung dulu net income bulananmu. Dari situ kamu bisa tahu berapa yang realistically bisa dialokasikan untuk masing-masing tujuan keuanganmu. Gunakan urutan prioritas ini. Pertama, bangun dana darurat. Ketiga, baru mulai investasi untuk tujuan jangka menengah dan panjangmu secara bertahap. Dana darurat adalah fondasi dari semua financial goals. Tanpa ini, satu kejadian tak terduga bisa menghancurkan semua progres yang sudah kamu bangun selama berbulan-bulan dengan susah payah. Setelah dana darurat aman, distribusikan sisa income ke goals lainnya. Kamu bisa gunakan metode 52% tabungan dan investasi untuk masa depan. Atau kalau mau lebih agresif, coba metode pay yourself first, langsung transfer 20-30% income ke rekening tujuan keuangan di hari yang sama kamu menerima gaji tanpa tunggu-tunggu. Yang sering dilupakan, inflasi. Goals keuanganmu harus memperhitungkan inflasi tahunan. Untuk tujuan 10 tahun ke depan, nilai uang yang kamu butuhkan bisa jauh lebih besar dari perkiraan awal.
Review goalmu minimal setiap kuartal. Kehidupan berubah, penghasilan naik, ada pengeluaran tak terduga, kondisi pasar bergeser. Goals yang baik cukup fleksibel untuk diadaptasi sesuai realita. Sekarang fakta yang mungkin kamu nggak mau dengar. Riset menunjukkan bahwa 92% orang gagal mencapai tujuan keuangan yang mereka set. Dan alasannya bukan soal jumlah uang yang dimiliki. Bukan karena kurang gaji, bukan karena ekonomi susah. Mereka gagal karena 3 hal. Tidak menuliskan goals, tidak tracking progress, dan tidak punya accountability partner yang nyata. Fakta mengejutkan kedua, menurut studi psikolog Peter Gollwitzer, orang yang menceritakan goalnya ke banyak orang justru lebih jarang berhasil, karena otak sudah merasa mendapat reward sosial lebih dulu. Artinya berbagi rencana keuangan di media sosial mungkin terasa inspiring, tapi bisa jadi jebakan yang membuat otakmu merasa sudah berhasil padahal bahkan belum mulai mengeksekusi satu langkah pun. Satu lagi yang bikin banyak orang terjebak, terus merevisi goals tanpa pernah eksekusi. Revisi tanpa tindakan adalah prokrastinasi yang berkedok perencanaan matang dan itu sangat halus. Dan yang paling ironis, orang yang paling banyak membaca buku keuangan seringkali justru paling lambat action, karena mereka menunggu merasa siap yang sebenarnya tidak pernah benar-benar datang. Jadi bagaimana cara yang benar? Pertama, tulis goalmu, di kertas, di notes HP, atau di spreadsheet. Yang penting ada hitam di atas putih, bukan sekadar mengambang di dalam kepala. Kedua, buat visual reminder. Taruh angka goalmu di wallpaper HP, di cermin kamar, atau di dompet. Visualisasi konstan membantu otak tetap terfokus pada tujuan yang sudah kamu tetapkan. Ketiga, tracking mingguan. Bukan bulanan, bukan tahunan, mingguan. Konsistensi tracking memberi kamu umpan balik cepat untuk koreksi sebelum terlambat dan terlalu jauh melenceng dari rencana. Keempat, dan ini kuncinya, mulai dengan satu goal dulu. Satu goal yang paling penting bagimu sekarang. Kuasai itu dulu, baru tambahkan yang lain secara bertahap setelah kamu berhasil. Kamu sudah tahu caranya sekarang. Tinggal pilih, mau terus nunggu waktu yang tepat, atau mulai hari ini. Subscribe sekarang dan kita terus belajar bareng soal keuangan di sini.